Di sebuah sore yang gerimis, Mira menepi ke sebuah kafe kecil setelah hari kerja yang terasa panjang. Ia memesan es lemon tea, duduk di dekat jendela, dan hanya ingin diam sebentar sebelum pulang. Dari tempat duduknya, ia melihat barista menuang air ke dalam gelas. Ada 2 gelas di meja bar, satu bersih dan satu lagi masih ada sisa kopi. Ketika air dituangkan ke gelas bersih, warnanya tetap jernih. Tapi begitu air yang sama dituangkan ke gelas yang kotor, warnanya langsung berubah keruh. Entah kenapa, pemandangan sederhana itu membuat Mira terpaku. Persis banget kayak hidup, batinnya. Apakah hidup menjadi jernih atau keruh? Tergantung lingkungan atau gelasnya. Hujan makin deras. Mira membuka ponselnya dan men-scroll renungan singkat yang muncul di berandanya. Tanpa sengaja, ia membaca, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Mazmur 1 ayat 1. Di tengah suasana kafe yang hangat dan aroma kopi yang bercampur hujan, ayat itu terasa menatapnya langsung. Ia membacanya pelan, seolah ingin memastikan ia tidak salah mengerti. Dan tiba-tiba, semuanya terasa masuk akal. "Aku bukan cuma lelah," pikirnya. "Aku terlalu sering duduk di dekat orang yang membuat pikiranku keruh. Tidak harus orang jahat dan tidak harus kriminal. Kadang cukup teman yang pesimis, lingkungan yang suka meremehkan, atau grup yang penuh gosip. Dan kalau diulang tiap hari, ya, kehidupan menjadi keruh." Beberapa bulan belakangan, Mira merasa dirinya makin cepat tersinggung, makin gampang lelah, dan makin sulit merasa tenang. Padahal jadwal hidupnya sama saja. Yang berubah adalah suara-suara di sekitarnya. Teman kantor yang selalu memulai hari dengan keluhan, grup WhatsApp keluarga yang penuh debat dan drama, teman nongkrong yang hobi mencemooh mimpi orang lain, dan media sosial yang penuh pamer kebahagiaan semu. Dan tanpa sadar, Mira menyerap semuanya. Ia seperti air jernih yang masuk ke gelas yang kotor, lalu ikut keruh. "Kayaknya aku kebanyakan dengar suara yang bikin capek," gumamnya. Mira tahu, kenyataannya tidak sesederhana blokir semua yang toksik. Ada anggota keluarga yang tetap harus ditemui. Teman kantor yang mau tak mau ada setiap hari. Bahkan pasangan hidup yang kadang lebih melelahkan daripada meeting bulanan. Mira tertawa kecil mengingat itu, terutama bagian pasangan. "Yah, kalau pasangan sendiri bikin kesel, itu namanya besi menajamkan besi," katanya dalam hati. "Dan besinya ya, dulu aku sendiri yang pilih. Jadi sabar, Mir." Humor kecil itu membuatnya merasa lebih ringan. Hujan pun mereda, dan Mira menyesap minuman terakhirnya. Ia memutuskan satu hal sederhana sore itu. Ia tidak bisa memilih semua orang di hidupnya, tapi ia bisa memilih siapa yang paling dekat, siapa yang diberi waktu lebih banyak, dan siapa yang ia izinkan memengaruhi pikirannya. Ia mulai mematikan notifikasi grup yang melelahkan, mengurangi waktu dengan orang yang suka meremehkan, menambah waktu dengan teman yang meneduhkan, dan yang paling penting, ia mulai menjaga suara hatinya agar tidak ikut keruh. Pelan-pelan seperti gelas yang dibersihkan, pikirannya pun mulai kembali jernih. Tidak ada perubahan besar, tidak ada momen aha dramatis. Yang ada hanya langkah-langkah kecil, tapi tiap langkah menggeser arah hidupnya sedikit demi sedikit. Ia menjadi lebih tenang, lebih jelas berpikir, lebih bahagia. Hidup tetap akan memberi tantangan, masalah tetap datang dan pergi. Tapi ketika lingkaran terdekat kita lebih baik, lebih menenangkan, hati kita lebih siap menerima apapun yang datang. Dan di bangku taman itu, Mira mengerti sesuatu yang sederhana. Lingkungan bukan soal keadaan, melainkan dengan siapa kita menghabiskan waktu kita paling banyak. Bila renungan ini menyentuhmu,
Silakan like, share, dan subscribe untuk lebih banyak renungan singkat seperti ini.